Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Zibran Palevi dari 1243. Di sini saya akan mengidentifikasi teks cerita sejarah yang berjudul Kisah Putri Cermin Cina. Yang pertama yang akan kita identifikasi ialah informasi. Informasi yang dapat kita dapat dari cerita ini ialah cerita ini dikisahkan di negeri Jambi, tepatnya di Kecamatan Pemayung, sebuah kerajaan yang berada di tepi sungai Batanghari. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja bernama Sultan Mambang Matahari. Beliau dikenal sebagai seorang raja yang gagah, berwibawa, adil, dan bijaksana. Sultan Mambang Matahari dikaruniai seorang putra dan seorang putri yang beranjak dewasa. Putranya bernama Tuan Muda Selat. Tuan Muda Selat mewarisi kerupawanan dan kerendahan hati ayahnya. Ia ramah dan tidak pandang bulu dalam bergaul, sehingga ia memiliki banyak teman. Sayangnya tidak semua sifat baik Tuan Muda ayahnya menurun kepada Tuan Muda Selat. Tuan Muda Selat seorang yang ceroboh, ia sering tidak berhati-hati dalam bertindak. Putri Sultan Mamatri, adik Tuan Selat, bernama Putri Cermin Cina. Ia seorang gadis berparas jelita, kulitnya bak walam Cina yang sangat putih dan menawan. Selanjutnya yang akan kita identifikasi ialah setelah informasi yang selanjutnya yang akan kita identifikasi ialah kaidah kebahasaannya. Yang pertama ialah menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Pada teks ini yang seperti itu ialah pada zaman dahulu kala di daerah Jambi ada sebuah negeri yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Sultan Mambang Matahari. Yang kedua, kaidah kebahasaannya ialah menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu. Contoh dalam teks ini ialah mula-mula tujuan Tuan Muda Senaning hanyalah untuk berdagang, namun saat penjamu makan, Tuan Muda Senaning bertemu dengan Putri Cermin Cina. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Contohnya ialah semua warga membantu mengurus dua jenazah orang yang saling jatuh cinta itu. Tuan Muda Selat begitu kalut dan bingung. Ayahnya pasti marah besar apabila mengetahui kejadian itu. Kedua jenazah itu akhirnya dikuburkan. Jenazah Putri Cermin Cina dikuburkan di tepi sungai, sedangkan jenazah Tuan Muda Senaning dibawa anak buahnya ke kapal dan kapal itu berlari ke seberang. Jenazah Tuan Muda Senaning dikuburkan di tempat itu diberi nama Dusun Senaning. Yang keempat ialah menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contohnya dalam teks ini adalah sebelum berangkat berlayar, Sultan Mambang Matahari berpesan pada Tuan Muda Selat untuk menjaga adiknya dengan baik. Yang kelima ialah menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau kata kerja mental. Pada teks ini contohnya adalah Tuan Muda Senaning sangat merasa bersalah atas kematian Putri Cermin Cina. Dia menjadi putus asa dan gelap mata. Yang keenam, mengandung banyak dialog. Pada teks ini tidak terdapat dialog. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat dan suasana. Contohnya pada zaman dahulu kala di daerah Jambi ada sebuah negeri yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Sultan Mambang Matahari. Sultan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Tuan Muda Selat dan seorang anak perempuan bernama Putri Cermin Cina. Tuan Muda Selat merupakan pemuda yang rupawan tapi sifat sedikit ceroboh, sedangkan Putri Cermin Cina adalah seorang putri yang cantik jelita, baik hati dan lemah lembut. Dan yang terakhir yang akan kita identifikasi ialah nilai-nilai yang tergantung pada teks cerita sejarah ini. Yang pertama, nilai budaya. Nilai budaya yang kita dapat ambil adalah jika kita menjadi seorang tersebut, maka lama-lama orang tersebut akan dikait dengan budaya kita. Budaya kita sangat berbeda jauh dengan budaya orang barat, yaitu bebas. Yang kedua, nilai moral dan etik. Yang tergantung dalam ini adalah apabila melakukan sesuatu yang ceroboh, karena sedikit cerobohan akan dapat menimbulkan akibat yang fatal. Saya mendapat musibah harus terima dengan ikhlas karena itu kehendak yang kuasa. Yang menghadapi sesuatu dengan gelap mata, semua harus dipikirkan dengan matang dan pikiran yang tenang. Dan juga jangan melepas tanggung jawab yang telah dibebankan pada kita. Yang ketiga, nilai agama. Pada teks ini tidak ada dapat nilai agama yang saya baca. Terus yang keempat adalah nilai sosial. Pada teks ini terdapat yang berkata semua warga membantu Tuan Muda Selat dan Putri Cermin Cina yang sudah meninggal. Para warga tersebut bergotong royong mengurus jenazah tersebut, dan Tuan Muda Senaning dibawa oleh anak buahnya pergi ke kapal dan dimakamkan di seberang. Dari situ kita bisa tahu bahwa nilai sosial yang terdapat pada zaman dahulu yang tertulis pada teks ini sangatlah tinggi nilai sosialnya. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.